Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan pengertian kias. Apa itu kias? Kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat di antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contohnya, minum narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumannya, sedangkan tidak satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya dasar-dasar kias. Nah, di sini yang pertama ada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah. Firman atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril, karena dia hanya sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hanya penerima wahyu dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Yang kedua, al-hadis. Al-hadis di sini berarti berbicara atau percakapan. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah di sini yang secara istilah berarti segala perkataan atau dalam kurung sabda. Apa sabda? Perbuatan atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan yang ketiga, perbuatan sahabat. Tingkah laku atau sikap orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi kita, umat Islam, Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan dan meninggalkan keadaan beragama Islam. Ya. Jadi tingkah laku atau sikap orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Islam, Nabi Muhammad, membantu perjuangannya dan meninggalkan perjuangannya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Yang keempat, akal. Nah, akal di sini berpotensi berupa insting yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian diberikan muatan ke pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian syarat-syarat kias. Yang pertama ada asal atau dalam kurung pokok. Nah, asal adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa nas dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua ada far'un. Sebelumnya ada far'u. Apa far'u? Artinya cabang. Far'u diartikan sebagai kasus yang ingin disamakan kepada asal, karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya, tetapi far'u tidak bisa mendahului asal. Yang selanjutnya ilat. Apa sih ilat? Ilat ini artinya persamaan atau alasan.
menentukan adanya kias atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Dari apa-apa yang biasa saya sampaikan tentang kias di sini, kita bisa menyimpulkan untuk apa kita mempelajari kias. Di sini kesimpulannya yaitu menerapkan hukum yang terdapat pada asal dalam kurung pokok kepada cabang, karena terdapat kesamaan ilat hukum antara keduanya. Kias sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan ilat hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.